Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin, masing-masing terdakwa menghadirkan saksi meringankan. Ferdy Sambo menegaskan motif pembunuhan Brigadir Yosua dilatar belakangi pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih terus bergulir. Kemarin giliran masing-masing terdakwa menghadirkan saksi meringankan dalam agenda pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mendapatkan giliran persidangan pertama untuk menghadirkan saksi meringankan. Kedua terdakwa memanggil saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali dari UII Yogyakarta. Dalam kesaksiannya, salah satu poin yang dijelaskan Mahrus adalah terkait posisi korban kekerasan seksual yang seringkali memilih diam lantaran takut dan tertekan untuk membuat laporan. Sementara Ferdy Sambo menegaskan bahwa motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah pelecehan seksual terhadap istrinya. Ferdy Sambo bahkan melontarkan kalimat bernada sinis kepada pihak-pihak yang melakukan kejadian tersebut. Baik. Itu sudah disampaikan di persidangan. Bagaimana Pak? Bahwa keterangan psikolognya sudah jelas ada peristiwa di Magelang. Perkosaan kepada istri saya. Nah, kalau ada orang-orang yang nggak percaya, ya saya berdoa semoga itu tidak terjadi pada istri atau keluarganya. Sebelumnya, Putri Chandrawati dalam persidangan menyebutkan bahwa dirinya mengalami tindakan kekerasan seksual dari Nofriansyah Yosua Huta Barat di kediamannya di Magelang pada 7 Juli 2022 lalu, atau 1 hari sebelum peristiwa penembakan Yosua. Putri mengaku diperkosa dan dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua pada peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli pidana untuk meringankan pihaknya. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut justice kolaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Saksi ahli pidana yang dihadirkan adalah Doktor Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Dalam sidang, kuasa hukum Putri Chandrawati bertanya kepada saksi ahli terkait status justice kolaborator pada perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Dan saksi ahli menjawab dalam kasus ini tidak ada terdakwa yang bisa menjadi justice kolaborator. Menurutnya, status JC hanya untuk perkara tertentu. Sementara dalam kasus ini, salah satu terdakwa Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Dan status ini dikabulkan LPSK karena Eliezer membuka skenario tembak-menembak Sambo. Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana dijelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiaryej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau, gitu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind, harus ada prosesual yang misalnya saya ingin membunuh.